Kita lanjutkan. Kali ini kita juga masuk ke dalam apa yang dikendalikan oleh organ paru-paru, yaitu paru-paru dia mengendalikan penyebaran dan penurunan. Paru-paru mengendalikan penyebaran dan juga mengendalikan penurunan. Ini dua hal yang berbeda tapi satu paketnya. Kita bahas yang pertama yaitu di penyebaran dulu. Nanti kiranya terlalu panjang ya kita akan potong ya, tidak dua sekaligus tapi kita fokus ke penyebaran terlebih dahulu. Ya, fungsi penyebaran dari paru-paru. Ya, penyebaran apa yang disebarkan oleh paru-paru. Nah, paru-paru ini menyebarkan yang namanya qi pertahanan dan juga menyebarkan zalir. Ya, menyebarkan zalir tubuh. Disebarkan kemana? Yaitu menuju kepada ruang antara kulit dan otot. Nah, seperti itu. Fungsi penyebaran dari organ paru-paru yaitu menyebarkan qi pertahanan. Ya, qi pertahanan itu yang berfungsi untuk melakukan pertahanan tubuh, melindungi tubuh dari faktor penyebab penyakit luar. Kemudian dia akan menyebarkan zalir atau cairan tubuh. Disebarkan kemana? Dua hal ini ke ruang di antara kulit dan otot. Ya. Jadi di bawah kulit, di atasnya otot. Di situ ada satu ruang yang di situ diisi oleh qi pertahanan dan zalir di seluruh tubuh kita. Di bawah kulit kita, kemudian diapit dengan otot, di situ ada ruang ya, ada ruang. Itulah saluran untuk menyebarkan qi pertahanan dan zalir tubuh, cairan tubuh. Nah, maka terkait juga dengan kulit ya, terkait dengan kulit. Dan kemudian fungsi penyebaran ini karena terkait dengan kulit, dia juga punya fungsi ya sesuai dengan qi pertahanan. Fungsinya adalah untuk menghangatkan, kemudian juga untuk melindungi. Nah, yang disebarkan qi pertahanan itu menghangatkan pada kulit-kulit kita, pada otot-otot kita, kemudian melindungi tubuh kita dari serangan faktor penyebab penyakit luar yang akan masuk ke tubuh. Ada bentengnya yaitu qi pertahanan. Kemudian kalau zalirnya nanti dia yang akan melembabkan, kemudian akan menyuburkan ya, melembabkan dan menyuburkan supaya tidak terlalu kering, tidak terlalu kaku. Itu diisi dengan zalir tubuh seperti itu. Nah, ketika qi dari paru-paru, qi paru-paru dia itu ternyata lemah, nah akan timbul gangguan di fungsi penyebaran ini. Nanti qi pertahanan tidak bisa disebarkan secara merata, tidak bisa mencapai kulit dan otot, dan tidak bisa melaksanakan fungsinya menghangatkan dan melindungi. Kalau gagal menghangatkan kan berarti jadi dingin badannya. Kemudian kalau gagal melindungi tubuh ya jadi mudah diserang oleh faktor penyebab penyakit luar. Maka orang yang badannya terutama tangan dan kaki, terutama tangan, dia itu sering dingin, kemudian dia mudah terkena faktor penyebab penyakit luar. Contohnya flu, bersin, masuk angin ya, misal terpapar angin atau dingin atau panas ya, mudah batuk, kemudian radang tenggorokan, kemudian bersin-bersin ya, itu karena si pertahanannya lemah, karena paru-parunya dia lemah seperti itu. Nah, contoh kalau orang itu dia terkena dingin ya.
iklim dingin, cuaca dingin, suhu yang dingin menyerang ke dalam tubuh, bisa menembus pada ci pertahanan, ya, bisa menembus ke benteng tubuh kita, ke daya tahan tubuh kita, ya nanti akan ada timbul ciri-ciri dari kerusaknya fungsi penyebaran ini. Fungsi penyebarannya jadi rusak. Nanti ci pertahanannya gagal untuk disebarkan, ya. Kemudian akan timbul gejala-gejala seperti sakit kepala nanti, ya, kemudian hidung tersumbat, kemudian nanti bersin-bersin, batuk-batuk, ya, karena dingin, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan penyebaran ini, kita hapus bagian supaya tidak terlalu penuh. Nah, penyebaran ini juga terkait menyebarkan zalir, ya, di sini, ya, zalir nanti akan dikirim ke kulit supaya kulit kita jadi lembab, tidak terlalu kering, seperti itu. Kemudian juga dalam bahasa di modul itu akan dibahasakan sebagai halimun. Halimun itu seperti kabut atau seperti embun, ya, jadi paru-paru menyemprotkan embun atau kabut dari zalir atau cairan tubuh, disemprotkan kemana? Ke kulit terutamanya. Nah, itu untuk apa? Untuk melembabkan kulit, untuk supaya kulitnya tidak terlalu kering, kemudian juga supaya tetap ternutrisi dengan bagus, ya, seperti itu. Dan kemudian juga paru-paru dia akan, ini penting, ya, akan mengatur pori-pori. Nah, akan mengatur pori-pori, ya. Dan pori-pori nanti kaitannya juga dengan keringat, seperti itu. Yang diatur pori-pori ini buka dan tutupnya pori-pori sebagai jalur keluarnya keringat. Nanti kalau paru-paru sehat, ya, buka dan tutupnya pori-pori akan normal. Kalau dalam cuaca yang panas, ya, akan berkeringat, ya, sewajarnya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan tetap berkeringat, ya. Kalau dalam cuaca panas tidak berkeringat, itu juga bisa terjadi masalah. Kalau dalam kondisi dingin justru berkeringat, juga akan menandakan satu masalah, sehingga harus yang normal. Nanti ketika ada gangguan di paru-paru, kemudian fungsi penyebaran dan juga penyebaran terkait ci pertahanan ini rusak, ya. Ci pertahanan kan juga mengatur pori-pori dan keringat, ya. Nanti akan error, akan rusak dari pengaturan pori-pori dan juga keringat. Nah, misal pori-pori terhalangnya karena apa? Karena ada faktor penyebab penyakit luar masuk ke tubuh, menyerang ke tubuh, mengganggu paru-paru, fungsi penyebarannya rusak, ci pertahanannya tidak disebarkan normal, tidak bisa mengatur pori-pori dan keringat, ia akan terhalang sehingga jadi tidak berkeringat, ya. Atau justru sebaliknya, faktor penyebab penyakit dari luar masuk ke tubuh, kemudian nanti akan timbul rusaknya fungsi penyebaran dari paru-paru, ci pertahanan tidak bisa disebarkan dengan bagus, pori-pori dan keringat tidak bisa diatur dengan baik, sehingga justru keringatnya berlebihan, seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi pada kondisi dingin angin. Ketika terserang dingin dan angin menyerang ke tubuh, itu bisa jadi tidak bisa berkeringat atau sulit berkeringat. Seperti orang yang meriang itu kan merasa dingin saja dan tidak akan pori-pori ini akan tertutup karena terhalang ci pertahanannya sehingga tidak berkeringat. Maka dipancing dengan herbal-herbal yang bisa mengeluarkan keringat, ya, sehingga mengusir dingin angin keluar dari tubuh
yaitu misal dengan jahe, dengan cengkeh, dengan serai seperti itu. Dan misal pada kondisi kekurangan yang itu kan kekurangan panas tubuh, sehingga justru kekurangan panas tubuh sehingga justru pori-pori juga akan tertutup sehingga menjadi terhalang, tidak bisa berkeringat. Nah, seperti itu. Dan misal kondisi-kondisi kekurangan karena lemahnya paru-paru, ya, itu justru pori-pori akan terlalu terbuka, ya, buka tutupnya error seperti pintu terlalu terbuka sehingga keringat loss keluar, maka timbul yang namanya keringat spontan. Tidak melakukan kegiatan berat tapi berkeringat, terutama dari tangan dan kaki. Ya, jadi kalau ada orang yang tangan dan kakinya sering berkeringat, jadi pertanyaan apakah ada masalah di paru-paru atau juga bisa juga di jantung, seperti itu. Itu yang dinamakan keringat spontan. Nah, kemudian juga ketika paru-paru lemah atau bermasalah, fungsi penyebarannya akan terganggu sehingga zalir di sini tidak bisa disebarkan secara normal, sehingga nanti dia akan menumpuk jadi penumpukan cairan atau istilah lainnya edema. Edema itu bengkak air, bengkak yang karena di bawah permukaan kulit tertumpuk cairan, edema. Seperti orang yang gagal ginjal itu kan, terutama kalau di sini adalah di bagian wajah, karena nanti paru-paru ini disebut sebagai sumber air atas. Jadi berkaitan dengan bagian yang atas. Tadi kalau yang bawah berkaitan dengan organ ginjal. Nah, sebagai sumber air atas paru-paru itu. Sehingga nanti kalau bengkak, bengkaknya di wajah, di tangan. Ya. Bengkak air. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan fungsi penyebaran. Nah, kita akan lanjutkan ke fungsi yang penurunan. Kita potong dulu, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.